yang lebat dan daun-daun yang hijau, seekor bangau sedang berjalan dengan kaki panjangnya ke sebuah sungai untuk menangkap ikan dan kodok. Kodok adalah makanan favorit si bangau. Bangau mempunyai sahabat akrab di hutan itu yang bernama kera. Mereka saling membantu. Si bangau suka mencari kutu si kera dan mengantarkan kera terbang jauh. Sayapnya yang lebar, kakinya yang panjang, dan lehernya yang panjang itu, bangau masih memanfaatkan untuk bepergian jauh. Karena sayap yang lebar dan kuat, kera jadi semakin senang dengan bangau. Tapi, dia tidak pernah membantu atau membalas budi si bangau. Kera selalu licik dan ingin selalu menang sendiri. Saat itu, mereka berdua berjalan-jalan untuk mencari makanan. Bangau belum sadar bahwa kera itu licik dan ingin menipunya. "Bangau, kamu ingin makan ikan dan kodok bukan?" tanya si kera. Bangau yang sedang mengambil buah pir yang berjatuhan dengan paruhnya menoleh dan mengambil. "Kasihan, kalau begitu kau cari ikan dan kodok yang banyak, serta aku mengambil pisang dan buah-buahan yang lain," ucap si kera. "Kau betul, kera. Ya sudah, sampai jumpa," pamit bangau yang sudah asik pergi ke sungai. Kera pun yang pintar memanjat pohon dan mengambil buah-buahan dengan cepat. Dikumpulkannya anggur, apel, pir, pisang, dan leci, diletakkannya di bawah pohon rambutan, tempat janjian mereka berdua. "Bangau, bangau, kau maunya saja ditipu olehku. Hihihi," tawa kecil kera lalu melahap sepotong pisang. Bangau pun mendapati banyak ikan, kodok, tapi ia terkejut buah-buahan untuk mereka berdua telah habis. Kera pun malah mengambil satu ekor ikan lalu dibakarnya di atas batu yang panas. "Di mana buah-buahannya?" tanya bangau heran. Dia juga belum menyangka bahwa kera menipunya. Malah, kera juga mengambil jatahnya. "Bangau, hari ini kakiku sakit, jadi aku hanya mendapat beberapa buah saja. Jadi ku makan karena kau begitu lama," ucap kera berbohong. "Kasihan sekali, ayo kita serbu makanannya," kata bangau iba. Ini ketiga kalinya dia ditipu oleh si kera. Tapi setelah kejadian itu, bangau tentu sangat sakit hati. Tetapi dia tidak mau memutuskan hubungannya. Kera menyimpan banyak makanan dan sisanya hanya untuk si bangau. Lusa, kera ingin menipu bangau lagi. Dia ingin ke Pulau Medang. Tak mungkin ada yang mengizinkan meminjamkan perahu pada kera. Lagi pula, hari ini warga bangau sedang susah mencari makan karena akhir-akhir ini sungai menjadi kering. Tok tok tok, kera mengetuk pintu rumah pohon si bangau yang tinggal sendirian. Bangau jadi terbangun karena kera terlalu cepat ingin bangau mengantarkan ke Pulau Medang. "Oh, selamat pagi kera," sapa bangau mengucap matanya yang masih mengantuk. "Pagi juga bangau," balas si kera. "Ada apa kera? Kamu seperti tidak sabar. Kau mau bermain bersamaku?" tanya bangau bertubi-tubi. "Bangau, aku ingin kau mengantarku ke Pulau Medang. Di sana banyak kodok loh, dan aku ingin mencari buah sawo." Tipu si kera membuat bangau bersiap-siap. "Oke, ayo kita berangkat, bangau," perintah kera sambil menaiki pungguk bangau. Bangau pun mengepakkan sayapnya yang lebar dan menuju Pulau Medang. Di sepanjang jalan, celotehan dan candaan kera membuat bangau tak bisa berkonsentrasi. Pulau Medang sangatlah jauh, tapi demi warga bangau. Bangau sudah kelelahan, energinya tinggal 5%. Mereka pun tiba di tempat tujuan. Bangau terbaring di pasir dengan kelelahan. Kera asik memakan sawo yang melimpah. Kera telah tertidur, perutnya membiru tanda kekenyangan.
Setelah bangau mencari kodok, dia tidak menemukannya hingga kera bangun. "Bangau, sudah kenyang?" tanya kera pura-pura. "Kamu telah kenyang di sini. Makanan berlimpah. Kodok dan belalang yang kamu janjikan tidak ada di sini. Oleh karena itu, aku tidak mungkin tinggal di sini. Aku akan kembali ke kampung halamanku," kata bang. "Dengan buah sawi yang berlimpah di sini, kamu bisa hidup 7 turunan. Oleh karena itu, besok aku akan pulang. Aku akan menceritakan kepada warga kera tentang hutan sawomu," lanjut bangau yang sudah sadar bahwa ia sudah ditipu. Mendadak kera terenyah gugup. "Jangan begitu," gilah kera. "Aku tidak mungkin tinggal sendirian di sini. Tetapi aku tidak bisa hidup tanpa kodok, iya bukan?" Bangau terasa sakit hati. Dia pun membalas tipuan si kera. "Kalau begitu baiklah, mari kita terbang. Aku akan pulang ke kampung bersamamu," ujar sang kera. "Maaf sang kera, sayapku belum begitu pulih untuk bisa terbang dengan beban tubuhmu." "Jangankan terbang dengan sang kera, terbang sendiri pun belum tentu kuat." "Kalau begitu, kita tunggu saja sampai kamu pulih kembali kekuatannya," jawab sang bangau. "Mana mungkin aku harus menunggu? Apa yang harus aku makan? Apa aku harus kelaparan di sini, sementara kamu punya buah sawi yang berlimpah? Aku kira kamu dapat pulang sendiri dengan perahu. Kamu dapat membuat perahu, kan?" Sang kera tertunduk malu karena ia ingat akan kebohongannya. Sebenarnya, dia hanya punya sedikit keahlian membuat perahu. Namun, karena malunya kepada sang bangau, ia berkata, "Kalau begitu, bantulah aku mencari tanah liat. Nanti aku akan menempanya." Singkat cerita, perahu itu sudah jadi. Mereka mendorong ke tengah lautan dan berangkatlah mereka berdua. Sang kera naik perahu dengan perasaan takut sekali. Sesekali perahu itu diterjang ombak. Wajah sang kera menjadi pucat. Sebaliknya, sang bangau selalu bernyanyi, "Cucur hormat, cucur hormat, bila hancur saya selamat, bila hancur saya selamat." Tentu saja sang bangau dapat terbang jika perahu itu hancur diterpa ombak. Kemungkinan untuk hancur memang ada, karena perahu itu hanya dibuat dari tanah liat oleh kera yang tidak ahli. Sementara itu, mereka telah berlayar jauh ke tengah lautan. Pulau Sumbawa sebagai kampung halamannya telah tampak dari kejauhan. Tiba-tiba, badai bertiup dengan sangat kencang. Hujan pun turun dengan lebat. Ombak lautan bergulung-gulung menerpa perahu mereka. Dalam waktu yang singkat, perahu itu pecah berantakan. Sang bangau segera terbang, sedangkan sang kera dengan susah payah mencoba berenang. Namun tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan derasnya arus dan besarnya gelombang lautan yang kian mengganas. Akhirnya, sang kera mati ditelan ombak lautan. Lautan tenang kembali. Nan di atas langit tampak sang bangau terbang dengan tenang menuju kampung halamannya. Pesan moral dari cerita dongeng binatang kera si penipu adalah jangan suka berbohong kepada siapapun, jangan suka memanfaatkan teman untuk kepentingan sendiri, dan jauhi sifat licik, karena sifat itu sangat tercela dan dapat merusak persahabatan.